Dunia ini keras dan kejam tapi bukan berarti kita harus keras pada diri sendiri. Kapan kamu akan mulai lembut pada diri sendiri sebagaimana yang kamu rasakan? Dunia memang bukan tempat untuk bermanja-manja. Dunia menghujankan banyak pertanyaan, persoalan, ujian, rasa sakit, dan lain-lain. Tidak jarang kalau kamu dibikin menangis tersungkur berprasangka buruk terhadap Sang Pencipta, bikin pikiran dan hatimu sendiri sering cekcok. Dari dulu dunia memang keras, bikin susah dan sangat tega, dan tanpa terasa kamu memperparah dengan mempersulit diri sendiri. Tugasmu bukan untuk mencari jawaban dan memecahkan semua masalah yang ada, karena kalau kita mau hidup dan terus berkembang kita akan dihadapkan dengan masalah yang satu dan masalah yang lainnya. Tapi tidak semua masalah bisa dengan sempurna kita selesaikan, bahkan terkadang ada masalah yang bisa terselesaikan ketika kita hanya memilih untuk diam, dan terkadang ada saja masalah baru ketika kita memilih ngotot untuk menyelesaikan masalah. Menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan bukan berarti kamu itu gagal total kok, setidaknya hargai ikhtiar diri sendiri, hargai juga kekuatan untuk tetap bertahan dan menghadapi semua masalah. Ketika semua tidak sesuai harapan bukan berarti usahamu itu jelek, setidaknya berterima kasihlah pada dirimu sendiri terhadap usaha yang sudah dilakukan. Mengenai hasil, serahkan semua kepada Sang Pemberi hasil. Setelah semua hasil entah baik atau buruk tetaplah bangga karena kamu mau menjalaninya. Setelah itu evaluasi lagi dan besok kembali lagi, dan jangan pernah mundur. Tidak perlu membanding-bandingkan kehidupan dirimu sendiri dengan orang lain. Mereka tampak memiliki segalanya, menjalani dengan mudah dan menikmati hidup ini, tapi itu hanya penampakan saja, kita tidak pernah tahu. Sekeras apa usaha mereka, membandingkan justru membuat kita menjadi rendah diri dan membuat kita akhirnya tidak menghargai atas apa yang sudah kita lakukan. Membandingkan diri membuat kita iri, dan makin keras kita membandingkan maka iri itu akan menjadi besar sehingga tidak terasa kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Tidak perlu menyesali, memarahi, dan menyalahkan diri sendiri atas semua hubungan percintaan yang cacat dan gagal. Kamu menyaksikan sendiri bagaimana pasangan yang terlalu manis dan mesra pun bisa bercerai-berai. Semua itu menjadi proses penyaringan sampai kamu benar-benar menemukan siapa pemenang yang layak. Jangan memaksa orang lain untuk mencintaimu meski kamu sangat mencintainya. Redakan dendammu atas semua penolakan yang kamu terima, menyakitkan memang ketika kamu sudah berjuang dan memberikan yang terbaik. Namun yang didapat hanyalah gelengan kepala. Penolakan tetapi harus dicamkan kalau penolakan itu tidak berarti kamu itu sangat buruk, sangat tidak pantas, dan sangat kekurangan. Penolakan bisa jadi merupakan kisah si buruk rupa yang mengantarkan aneka hadiah yang terbaik, mengeluarkan membuat kamu lebih tegar. Penolakan menjadi cara Tuhan untuk melindungi hati. Hai, penolakan menjadi belokan yang mengarah kita ke jalan yang terbaik, dan penolakan menjadi motivator terbesar untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Tidak perlu menenggelamkan dirimu pada lautan rasa bersalah. Tidak apa untuk bilang tidak ketika hati sendiri memang membisikkan kata tidak. Hilangkan rasa tidak enak karena bisa menyinggung dan mengecewakan seseorang. Kamu tidak bisa selalu bilang iya hanya karena kasihan dan tidak enak. Terlalu sering mengorbankan diri sendiri tentu itu akan menjadi siksaan yang abadi. Kesempurnaan itu tidak akan pernah kamu dapatkan. Tidak bisa kita menjadi anak yang sempurna, orang tua yang sempurna, pasangan yang sempurna, sahabat yang sempurna, tetangga yang sempurna, atau manusia yang sempurna. Kamu itu hanya biasa. Maafkan segala kesalahan dan kehilafan dirimu sendiri. Teruslah berusaha menjadi yang terbaik, tetapi tidak perlu memberi hukuman yang berat pada diri sendiri ketika hilaf, salah, dan lupa. Kamu sudah memiliki banyak musuh, tidak perlu menambahnya lagi. Jangan sampai kamu juga menjadi musuh pada diri sendiri.
Dunia sudah mengutus banyak hal yang kemudian menjelma menjadi musuh nyata di dunia, terus menantang dan memberondongkan berbagai macam ujian. Dunia tidak tahu sama sekali ketika kita sedang capek, sedang bad mood, sedang jengah, sedang sakit, atau sedang mengeluh dengan menjerit-jerit, apakah dunia peduli? Tidak. Kalau sudah seperti itu, jangan ditambah lagi dengan kerasnya dirimu terhadap dirimu sendiri, justru hidupmu akan makin jatuh dan tersungkur. Perjalanan masih panjang, kamu masih harus terus belajar untuk menerapkan apa-apa yang harus kita jalankan. Dekati Tuhan, bersabar, menerima, lembut terhadap diri sendiri, tetap teguh berusaha dengan selalu diiringi doa. Semua itu insya Allah akan menjadi senjata andalan ketika dunia memasang badan untuk mempertajam dan memberondongkan serangannya. Dunia ini sudah keras dan kejam pada kita. Apakah kita harus begitu terhadap diri sendiri? Keraslah kepada dunia, bukan kepada dirimu. Ketika kamu keras kepada dunia, maka dunia akan melunak kepadamu. Semoga motivasi ini dapat menjadi cermin di kehidupan kamu agar tidak terlalu keras kepada diri sendiri dalam menjalani kehidupan yang singkat ini.